Walbisna ya Allah, walbisna libasan wafiatan wa kalimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-alim al-fadil wal ma'al Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sumar rahimahullah Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa nuwarihi wa astagfirullah darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdun Arkan iman istatun tining benang rukun iman sitatun pada kepada benam iman ko percaci jika iman sama cara apa iman sama betulan percaci rukun iman pondasinya iman yaitu ada 6. Yang pertama antuk minabillah antuk mina dan yang percaya sampean percaya sampean billah kelaban Allah itu iman ke Allah pada ke Allah ya Allah sama ada manusia Allah sama ada makhluk sama ada makhluk ya Allah sama sehat ya Allah sama sakit Allah sama soki Allah sama miskin dialah Allah yang bisa mengkuli kita dialah Allah yang bisa menenang kita Allah sudah jadikan kita kutu percaya, kutu yakin, kutu percaya. Kalau baru pertama, kutu iman ke Allah, kutu percaya ke Allah. Badan Allah, badan makhluk, bukti badan Allah. Kadang makhluk, bukti juga bahwa badan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badan makhluk, selain Allah itu namanya makhluk, selain Allah itu namanya makhluk. Jadi adanya makhluk, bukti adanya Allah. Tiadanya makhluk juga bukti badan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, wa malaikatahu dan juga samping kutu pihak percaya, kutu iman ke malaikat Allah. Malaikat bahwasanya sebagian dari hambanya Allah itu malaikat. Malaikat itu dia punya jisim secara nur, secara cahaya, sealus, dan malaikat tidak lagi. Malaikat tak bini, malaikat tidak perempuan, malaikat tidak bencong, la abalahu walakum malau, dan malaikat tersebut dia tidak punya bapak, dia juga tidak punya ibu, tidak punya umi. Dan malaikat shadiquna fi ma akhbaru bih aillahi ta'ala. Semua para malaikat jujur, betul apa yang dia sampaikan. Benar kami malaikat. Jadi pula, kenapa saya banyak berdebat malaikat di Allah? Malaikat layak guna la yashrubu la yatanakaru la yatarawatuna. Juga malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak menikah, malaikat tidak beranak-beranak. Ada yang sempurna malaikat, jarang tuanya, malaikat tidak tidur. Dan juga tidak dicatat amal-amal malaikat. Mengapa kok tidak dicatat kalau dia melakukan kebahagiaan? Karena malaikat yaitu bukan dicatat. Dan juga malaikat tidak dihisap nanti pada hari kiamat. Karena malaikat tidak ada yang durhaka. Juga malaikat yaitu tidak ditimbang amal-amalnya. Karena apa namanya begini kita jaga kecubannya. Karena malaikat tidak ada kata-kata malaikat, tidak ada kata-kata malaikat yaitu punya kejelekan, punya keburukan, punya dosa. Dan juga malaikat yaitu dikumpulkan bersama manusia, bersama jin, bersama manusia. Juga malaikat salah satu hambanya Allah. Dan semua orang-orang mukmin nanti bisa melihat malaikat di surga. Dan juga malaikat yaitu masuk surga, juga menemukan kenikmatan surga itu malaikat. Jadi malaikat itu Allah ciptakan dari jisim, dari nur. Jadi bisa tembus malaikat. Pada lampu. Kan bisa mentabir ini kayak singkat, bisa keluar lampunya. Bisa tembus itu malaikat, lain manusia. Allah. Nomor 3 juga kita wakutu wa malaikatu wa kutubi, dan juga kita harus iman yaitu percaya. Nomor 3 dan kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan atas Nabi punya kitab-kitab Allah itu. Cuman wajib kita mengetahui yaitu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran.
kitab itu banyak, kitab Nabi kitab Nabi Ibrahim. Cuman semuanya kitab tersebut yaitu terkumpul pada Al-Quran. Jadi Al-Qurannya kumpul sekapin kitab. Jadi kalau kita kepingin kita tahu kitab Taurat, ya lihat kitab Al-Quran. Kitab Injil yang asli, ya lihat Al-Quran. Allah. Bahwasanya yang nomor 3 yang kita harus beriman dan percaya yaitu bahwasanya Allah punya kitab. Dengan kitab Allah tersebut yaitu merupakan jabuna Allah, firman-Nya Allah yang disampaikan oleh mereka Jibril kepada nabi-nabi. Juga rukun iman yang nomor 4. Iman wa rusuli dan utusan Allah. Utusan itu banyak. Cuman yang wajib kita mengetahui 25. Yang 25 itu nabi sekaligus rasul, lepas rasul. Rasul ya Allah itu Allah ciptakan dari tanah liat. Nabi rasul. Dan semua rasul itu tidak ada perempuan. Rasul ketika semua rasul itu laki-laki semua. Dan semua rasul itu tidak ada yang durhaka kepada Allah. Kebanyakan rasul itu punya istri. Ada juga yang tidak punya istri. Cuma kebanyakan rasul itu punya istri. Siapa yang tidak punya istri? Contohnya seperti Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Cuman kebanyakan rasul pun nabi itu dia punya istri. Wabil yaumil akhiri, ya pas di sini ada nama Idris pada abi ini ya. Dan itu kan sibuk ke Allah. Bang Idris di sini ada nama Idris. Membaca abi ini tak perlu tanya aku. Apa yang tak ada laki, apa yang tak dibiaya, atau tidak ada orang yang mau. Karena Rasul kan sibuk, Rasul kesibukan si ibu ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga wabil yaumil akhir, dan juga kita harus percaya dengan adanya hari kiamat. Nomor 5 dituntut oleh Islam agar kita percaya dengan adanya hari kiamat, hari yang terakhir. Akhir itu bahasa Arab, artinya tidak ada hari pada waktu itu di saat kiamat, jadi itu terakhir. Makanya dinamakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Jadi tidak ada hari lagi menonton setelah itu akhir. Tidak ada hari lagi. Nah, kalau sekarang kan ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Akhir daripada siang tersebut yaitu nanti apabila terjadi hari kiamat. Hari kiamat tidak ada yang tahu, cuma Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat tersebut sowan sama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, mata sa'ah, kapan baginda Rasul kiamat itu kapan terjadi? Balik diri Rasulullah. Ma'adatkah? Kaki menyatakan kiamat. Kok kamu menyatakan kiamat? Apa sih sejak kaki? Apa sih persidangan kakinya menyatakan kiamat? Karena kiamat ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin kepada orang yang seiman, walaupun setiap orang sedunia tidak akan pernah terjadi. Jadi coba mau orang mereka orang yang sejak kiamat. Berarti kita tidak iman sama sekali dalam muka bumi ini, karena kafir ini kan. Ma'adatkah? Apa sahabat persidangan kakeknya apa moro-moro pahatnya kiamat kakek punten ya Rasulullah. Dan gula tadi persidangan cuma dan gula adik seping cinta ada ajunan, cinta ada Allah, cinta ke ajunan Rasulullah. Oh yang mau sahabat innamal ma'u yusyarul ma'u maman habjabul Rasulullah. Oh kalau memang begitu manusia tersebut seseorang akan dikumpulkan dengan yang apa dia cintai. Engkau cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, apa orang itu disampaikan. Manusia mereka itu kumpul bergantung apa saya cintai. Itunya kantos ke akhirat kita. Jadi sebagian rukun iman senomor 5 yaitu kita harus percaya bahwa adanya kiamat. Bukan cuma dengan kiamat yang berhubungan dengan hari kiamat. Contohnya seperti apa?
dengan adanya hasyar, dikumpulnya manusia di padang pemasyaran nanti, dihisapnya kelakuan manusia, dihisap, dihitung juga. Ini kan berhubungan dengan kiamat, karena pada perkumpulan yang padang masyarakat kudu kiamat, hisab kudu kiamat, pembalasan surga neraka harus kiamat. Karena sekarang kalau ada orang selamat, ya selamat namanya, selamat dari siksa kubur. Kalau semua ada orang disiksa, berarti siksa kubur, belum masuk surga, belum masuk neraka. Di apa-apa yang berhubungan dengan kiamat, dengan hari kiamat, kita harus beriman seperti adanya pembalasan, adanya surga, adanya neraka, itu kan harus kiamat. Maka kiamat tak bisa terjadi. Allah, cuman kuburan tersebut gambaran daripada akhirat. Kalau dikubur selamat, harapan besar nanti di akhirat selamat. Kalau sudah dikubur tidak selamat, berarti tanda-tanda orang tidak selamat juga. Bil qadari khairihi, dan juga nomor 6. Bil qadari, dan juga dengan qadar. Qadar itu ketentuan dari Allah. Berkering laki, jadikan orang laki. Itu qadar. Khairihi, kebaiknya. Qadar. Qadar itu apabila kan bagi dua ada qadha, ada qadar. Qadha itu namanya suatu perkara Allah yang berfirman sendiri di zaman azali, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah kan sendiri di situ berfirman Allah, saya akan menciptakan langit, saya akan menciptakan Bang Thohir, saya akan menciptakan Lemonit, saya akan menciptakan, disebut kapan terjadi, itu namanya bukan qadha, itu qadar, itu namanya. Di qadha tersebut berfirmannya Allah di saat Allah sendiri. Jadi manusia tidak bisa lewat dan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menciptakan, ada di tempat namanya Pinyu, ada tempat namanya Pontianak, itu dari qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan makhluk dan isi-isinya, itu dinamakan zaman azali. Di zaman azali tersebutlah terjadi qadha-nya Allah. Setelah Allah menciptakan malaikat, itu sudah terjadi malaikat, ciptakan bumi, ciptakan surga, itu bukan qadha lagi, itu namanya qadar. Makanya manusia tersebut, makhluknya Allah, tidak akan pernah mengambil qadha-nya yang lain, bahwasanya manusia berjalan dengan takdirnya masing-masing. Kata bisa, jadi rogi, orang yang iri dengki rogi, itu kan lakar qadha Allah Ta'ala. Berarti manusia iri ke orang, berarti seakan-akan protes sama Allah Ta'ala. Tadi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu, pada hakikatnya begitu. Sedang diraki siapa? Yang mengqadha itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairin, baiknya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar, sebenarnya pada hakikatnya minallahi Subhanahu wa Ta'ala, minallahi Ta'ala, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean yang ngaji itu dari Allah. Sampean yang sholat kan namanya qadha, ini ayat namanya qadar. Sampean ngaji, sampean puasa, qadar yang baik-baik. Dan umpama ada seperti orang kafir, ada orang maksiat, pada hakikatnya minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya. Sederhananya begini, mengapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak beriman semua? Sebelum Allah menciptakan manusia, bukankah surga dan neraka dulu yang diciptakan? Apabila surga diciptakan, dari calon penghuninya juga akan ada. Neraka diciptakan oleh Allah, berarti calon penghuninya itu juga ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makhluk ini jadi qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita semoga diqadha qadar Allah sebagai orang yang berbakti kepada Allah, Tuhan sama baginda Rasul, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tak bisa. Adapun semua kita ngajak kebaikan, itu syariat namanya. Ayo masuk Islam, ayo sholat teh, ayo sholat bi, itu syariat. Cuma pada hakikat perkara tersebut tak bisa menghindar dari qadha.
khairihi dari qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarhi minallahi subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya yaitu memang takdirnya dari Allah, kebaik-baiknya, jeleknya, maksiatnya, ibadahnya, pada hakikatnya sudah disetting dari dulu. Allah menciptakan makhluk memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama umur sampean 50, ya udah 50. Orang sampai ditakdir orang kaya itu kan kaya bagaimanapun. Jangan cuma 1-2 orang yang iri, satu kampung bahkan satu negara pun tak bisa. Tak bisa dirobohkan karena itu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu bahwa semua tersebut berjalan sesuai dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makanya kita banyak mengemis kepada Allah, minta sama Allah kebaikan sehingga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini yang wajib, ini salah satu rukun iman. Rukun iman secara tingkatan maratibul iman, runtutan iman tersebut itu ada 5. Runtutan iman tadi kan rukun iman. Adapun runtutan runtutan deretan iman itu ada 5. Pertama, manusia tersebut dinamakan imannya taklid. Taklid itu meniru. Kamu kok sholat 4 rakaat bisa nggak tahu Ustaz itu sholat 4 rakaat, makanya saya ikut juga. Anda kata ditanya hukumnya, mana dalilnya? Tidak tahu. Kata Al-Quran apa? Tidak tahu. Kata hadis apa? Tidak tahu. Dalilnya itu namanya imannya orang tersebut iman taklid ataupun iman secara meniru. Kayak kok kamu tahu kan? Kamu yakin bahwa ada Allah? Ya. Kata siapa? Kata kiai itu ada Allah. Kamu yakin bahwa ada surga? Yakin. Kata siapa? Kata kiai itu. Itu namanya iman taklid. Jadi andai kata ditanya tidak tahu dalil dia. Tak tahu dalil ya. Tak tahu kayak tepuk. Berarti itu namanya iman taklid. Itu yang pertama. Nomor 2, iman tersebut iman ilmi. Iman memang dia tahu imannya. Kok hukumnya anjing itu haram? Oh, kata Al-Quran begini. Kata hadis begini. Namanya itu imannya memang dia tahu. Dengan dalil-dalilnya. Nah, itu namanya iman wa ilmin. Nomor 2. Nomor 3, imanu iyanin. Nah, imannya. Kok kamu tahu bahwa Allah itu yang dinamakan iman iyan itu kepercayaannya dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul hatinya dia mengetahui Allah. Ini kan yang dinamakan iman iyan. Iyan nomor 3. Nomor 4, iman wa hakim. Itu iman hak namanya. Seperti apa? Dia langsung melihat Allah dengan hatinya. Tadi tidak cuma hatinya kuat ya. Imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah kuat. Berarti itu namanya iman yan. Tidak ada apapun walaupun seumpama dia sekedip mata, dia selalu ingat kepada Allah. Nah, itu namanya iman yang nomor 3, iman yan. Nomor 4, iman iyan tersebut bisa dinamakan ainul yakin namanya. Ini prediksi peringkat iman nomor 3 ini. Yang tadi iman iyan tersebut bisa dinamakan iman ainul yakin. Nomor 4, iman hakim, iman hak. Dia disebut memang langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Ini terjadi kepada orang-orang makrifat, orang wali. Orang wali. Ini dinamakan maqam musyahadah. Dinamakan hakul yakin, ini namanya. Iman hakul yakin. Jadi menandingi iman hakul yakin dan ainul yakin, ya hakul yakin. Nomor terakhir yaitu iman wa hakikatin, iman hakikat. Iman hakikat itu gimana? Malaikat dia fana, lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya ini Allah, ada itu fana. Namakan fana itu lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi oleh
Ada polemik. Nah, ini termasuk deretan marotibul iman, deretan dari iman. Nah, tadi kan kita bahas rukun iman ini biasa tahu sampai rukun iman. Tapi kalau marotibul iman, rintitan iman, rankingnya tetap yang nomor 5 itu ranking pertama urutannya, nomor 4 ranking nomor 2. Kata tadi kan urutannya pertama, kedua, 3, 4, 5 kan. Nomor 5 itu ranking pertama. Imannya seperti para wali, terutama para rasul. Nah, nomor 2 yaitu yang dinamakan ainul yakin. Ainul yakin aku yakinkan kekuatan aku yakin. Nah, ini kan. Terus sampai ke tingkatan awam, umum itu seperti tadi, iman taklid, niru itu. Kayak orang yang sholat iya, orang yang tahiyat iya, orang puasa iya, itu namanya iman taklid itu paling rendahnya iman itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa ashabihi fid dharain amin. Wa bihi ila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ilmu hayatul Islam. Ilmu tersebut hidupnya Islam. Tak bisa Islam mereka mereka di ilmu. Umpama dia ngurus pendidikan tapi tadi ilmu bujar. Umpama dia ngurus santri tadi ilmu bujar, hancur, berantakan. Karena kutuan di ilmu. Umpama dia ngurus masjid tadi ilmu, tak bisa. Tata krama masjid dia tidak tahu, masuk masjid dia tidak tahu, keluar masjid dia tidak tahu, bagaimana mungkin? Tak bisa. Makanya kebun Rasulullah, sabdanya Rasulullah, al ilmu hayatul Islam, ilmu itu hidupnya Islam. Ilmu Islam terus kok syaratnya kuduan di ilmu. Kapan di ilmu? Kau tuh ilmu nih ya elako. Makan di ilmu. Semua tekon lakon nih, dalam kota takut bikin orang asalnya sering gitu, tak ada apa aja. Itu bisa. Balik dengan di kelab juga tayang. Jadi kejayaan Islam tersebut harus punya ilmu. Orang yang bisa gelora ke Allah, bisa cinta rindu ke Allah dan baginda harus atau kubur, semangat keperjuangan kutuan di ilmu. Andai kata ada orang tidak punya ilmu, dia semangat, bisa dia tidak tahu membedakan ria, dia tidak tahu membedakan suudzon, dia tidak tahu ria suudzon, bisa-bisa dia terjebak dalam sebuah kehinaan yang dianggap manusia itu baik, padahal dia tidak baik. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa imadul iman, dan juga ilmu yaitu tiangnya iman. Jadi orang sekuat iman ada kutuan di ilmu, tak bisa kalau nggak tidak punya ilmu. Jadi Islam yang mau jaya, harus punya ilmu. Islam yang mau kuat keimanan kita, kepercayaan kita, itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, tak bisa kita kuat keimanan kita. Syaratnya butuh ilmu. Wabihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita niat cari ilmu terus sampai kita mati. Kalau orang niat cari ilmu sampai mati, walaupun ya cari ilmu 1 bulan 1 kali, ada yang mondok, ada yang majelis takliman, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang setahun cari ilmu. Kita niat cari ilmu terus. Agar apa? Agar kita matinya dicatat sebagai orang yang mencari ilmu. Bisa kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencari ilmu, maka matinya kita mati syahid. Man mata fi talabil ilmi bahwa syahidun. Barang siapa yang mati dalam posisi cari ilmu, maka dia matinya mati syahid. Niat kita terus, walaupun kita jarang ngaji, tapi niat kita terus ngaji ilmu, cari ilmu. Ya, orang cari ilmu kan macam-macam. Ada yang langsung mondok, ada 1 minggu 1 kali, pada 1 bulan, ya tergantung, bahkan pada 3 bulan. Seperti ini kan 2 bulan lebih, atau sepakat 3 bulan. Yang penting kita niat bagus. Niat kita bagus, nanti di hari kiamat Allah membangkitkan kita bagus.
Kalau menyata kita niatnya kita di dunia tidak bagus, kita bagus kita dibangkitkan. Wal jama'atu rahmatun wa bihi ilai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jama'atu adapun berjamaah, jama'atun kumpul kompak, rahmatun itu merupakan rahmat dari Allah, rahmat dari bolong, rahmat dari Allah turun. Umpama dia gelisah dari rumahnya, paling tidak dia kurang gelisah. Umpama permasalahan tidak pecah di luar, bisa ngumpul-ngumpul, itu rahmat. Rahmat orang, rahmat apa? Kebelasan dari Allah. Selama perkumpulan tersebut bukan maksiat. Ya, perkumpulan maksiat lah, dia apa kumpul. Jangan kan cuma 10 orang makin lebih banyak, maksiat kafe. Tak maksudnya jemaah para kumpul dalam bentuk-bentuk barang-barang seridai dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Wal furqatu adabun, adapun pisah-pisah dewe-dewe sing-masing badaring tahlilan tak apa pada pengajian tak apa kumpul, berjemaah pun tak apa kumpul ke masjid. Punten semua ngam adabun itu merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata siksa benda orang pengajian tak entar, benda selawatan tak entar, siksa diri Allah Ta'ala. Benda orang berjemaah solat tak entar, itu ada pun merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sadar, bisa tak sadar orangnya. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dalam perkataan ulama, al-ittihadu quwwatun wal furqatu adabun. Nah, dalam perkataan ulama tersebut, al-ittihadu quwwatun, kebersamaan itu jadi kuat, bisa kuat kebersamaan tersebut. Wal furqatu adabun pisah-pisah yaitu tidak kuat. Sederhananya, si Ustaz Umar Barjat berkata dalam kitab ngalah sapu-sapu lidi, sampean sapu-sapu lidi itu sih bisa sapu aki membanyak. Coba tak situng bisa sapu aki, sapu lidi tak bisa itu. Ngalah sapu lidi, paling sapu lidi lentek. Nah, itu kan bisa sapu aki kotoran, karena kan dia nyatu. Coba tak situng bisa sapu aki, tak bisa. Artinya betapa rekan pentingnya lebih-lebihnya air zaman untuk bersatu, selama itu rekan benar menurut ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, wa khaliqin nas, bergaullah sampean ke manusia. Nah, gaul ke manusia karena kita manusia, surat gaul ke manusia. Mun jin surat gaul ke jin dengan sifat Allah Taala. Karena kita manusia, gaul pada manusia. Dimana jin masuk ke manusia udah salah. Mereka wa khaliqin nasa, ben agaul sampean dak manusia bi khuluqin hasan, kabar akhlak sing bagus. Kita agaul ku along-polong kenika kenal kenika. Mungkin masalah bab kenal telarang sih Allah kan. Tapi pun bab sahabatku selalu bersama. Curhat ini itu harus kita mele. Karena sahabat tersebut ketemu sahabat, bisa kita salah kita nasihatin, bisa kita benar dia norok kita nih kan. Di saat kita reken susah dia ada, di saat kita dia tidak ada perbedaan, itu sahabat. Mungkin beberapa sahabat kisah itu berkata, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum la tasabir rada fatarda ma'ar radi. Apabila kamu hidup dalam satu kaum fasahib khiyarahum, maka kawan sampai bersahabatlah orang-orang yang baik-baik. La tasabir rada fatarda ma'ar radi, janganlah kamu bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, yang jelek-jelek, karena hal itu bisa kamu tidak jelek dia, bisa tak bagus dia. Umpama kita malas sholat, apalagi benar dengan sholat, akhirnya sholat kita malas untuk ngaji kitab, tapi kita orang bodoh pakai songkal, akhirnya suka dia. Tapi kita yang masukkan detik. Bukankah hadirnya kita ini bentuk cinta, terpaksa ataupun tidak? Pertama dikarenakan tak nyaman ataupun tidak, tapi bagaimana itu bentuk cinta. Ya, dan cinta tersebut akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda cerita orang
orang soleh. Orang soleh itu di karomah luar biasa orang soleh. Kalau seumpama ojen terus tahu cina minta ke doa, oh di rumah saya nak ada perlu nak doakan semoga dipindah hujan. Oh iya, orang itu langsung mustajab. Nah, jadi ya Allah Ta'ala luar biasa. Pada waktu itu ada kemarau panjang luar biasa, sehingga ulamanya pada waktu itu juga sholat istisqa, suatu lapangan sholat istisqa, sholat ngambri ojen. Jadi biasanya kan kiai ini boleh atas panggung pada waktu kiai boleh kan atas panggung ulama. Di saat selesai doa, tiba-tiba bentuk orang wali di satu ini panggung mengetahui bahwa doanya yang diterima oleh Allah ternyata dihadiahkan di bawah yang paling belakang. Kapan lamari atuan pas panggil itu orang yang paling belakang duduk kadang tentang saya beda pas panggil yang wali nih kan. Ada kejadian Habib Zain nih kak. Habib Zain ini pertama rabu ke Indonesia. Habib Zain bisa met SXN di Ustaz Halimi. Ustaz Halimi ini kesetelah Haramain kerabat bilang. Pertama dia rabu ke Indonesia, Zain bin Ibrahim bisa met bisa, Suwali bisa, di Medina, kibada bisa, di Medina. Rabu ke Jawa Barat, Rabu lah, rombongan lembuda, ulama-ulama di Indonesia lagi, pada bahaba itu. Ternyata acara bisa dimulai. Kalau orang Ebuan, sebelum alun, pada waktu itu Syawana paling belakang. Kapan selesai acara kata Habib Zain, itu siapa orang di belakang itu? Serumah. Ebuan itu atau letoles ya? Atau leli. Nah, orang wali pada wali itu bayangkan ribuan alun Habib Zain bin Ibrahim Muslim. Ya akhirnya pas ketahuan, oh penaik. Ternyata tempatnya Syekh Ahmad Bari siap fidallah ta'ala wa tak kenal nih kak. Jadi kembali pembahasan cerita tersebut, panggillah ke saya anak muda, panggil orang saya budi jom pemaju ya. Iya petang habis kemas petang tutup. Akhirnya pas tahu pemaju. Pas kata kiai tadi, orang wali ring soleh, tidakkah kalian tahu? Ini kepakaian biasa. Saya biasa tak nyangka bahwa dia orang wali, orang kerap coba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kalian tahu kok? Tidakkah kalian tahu bahwa kalau bisa kita doa, etrema langsung berundung supaya ocen. Tidakkah kalian tahu bahwa doanya ini sebab doanya dia seorang mereka katakanlah orang biasa muda punya yang rajin semua mereka. Tanya ke sebuah ulama, hei pemuda, sebab apa doa kaki ini pakai cepat ya terima sehingga malaikat kekalang kabut kedasan rahmat Tuhan kaki. Itu orang ebun pada waktu itu saya pantang di malaikat, saya pandang di Allah Taala. Orang saya bayangkan dia seorang muda saya kasang kau orang roh. Sebab apa doanya kamu kalau laksana petir menyambar, kilat menyambar. Pertama tapan aku. Nabi dia berkata air-air yang puasa, iya, etan cetak leh, beri sesuatu dari Sayyid Al-Bustami. Sebab kayak sampai tak cetak dia. Umpama orang putih kasar atau barang sepada. Kaki dia kok Sayyid Al-Bustami. Sayyid Al-Bustami kan mengkibaril aulia sebagai pembesarnya para wali Allah. Zamannya di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zamannya hidupnya. Jadi mata saya Kiai pernah melihat sosok wali Allah bisa betul-betul saya cinta luar biasa walaupun satu kali. Dari situlah tadi saya memunajat kepada Allah berwasilah dan Sayyid Al-Bustami agar doa saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya saya Yazid ni kasi ada mun orang kekuruna pada manusia tak heran ni. Mun kita langsung Allah ini luar biasa. Tak saya Yazid ni kasi ada. Saya Yazid Al-Bustami. Tapi kembali kita ke takdir sekejap. Saya Yazid ni kan asli orang biasa. Bahkan dia anak daripada orang kafir Majusi, orang yang berapoi, kiai itu
anak kiainya, mbak no kayak raja, orang sepon kayak raja, sampai siksa. Seperti semasa Islam tuh, semasa Islam curi-curi air mah ketahuan. Siksa di saya sini, seret itu tokol agar masuk anu pula keman pole, kata majusi itu namanya. Tanda saya sih, akhirnya saya sih tak mampu bu, saya sih. Ini mbak saksi dari ya bayangkan jalan kiai ini coba bahasa kita romo mbak ngarang kita bapak ngarang kita ternyata anak diam-diam masuk Islam goncang pada waktu itu negara Boston ada bangun saya sih kayak saya pun udah itu oleh sekap macam-macam lah dia akhirnya bu saya sih Boston ini pendek kita dia cari ulama mondok tahu guru gurunya guru akhirnya dia pokoknya jadi ulama besar terkenal mendinglah seorang ayah coba saya Yazid Abu Ustadz mendinglah juga seorang ibu saya bawa kebesaran saya Yazid enggak tenang kan guru nikah kemarin mau muncul itu ulama Raji Sandrine buat pendek kita saya Yazid suan sama orang tua suan dengan barokahnya seorang anak bapak yang kafir tersebut masuk Islam barokah umi yang kafir bahkan mbak yang kafir tersebut masuk Islam barokah anak tiba anak ini bisa barokahin ke orang tua dan begitu sebaliknya orang tua bisa barokahin ke anak gara-gara anak mama alim pertama yang spontan sholat bisa sholat barokahnya anak pertama yang kurang gaul bisa tanda gaul barokahnya anak begitu juga sebaliknya bisa barokahin barokahnya bapak, barokahnya tua, bisa juga anak dihormati, walaupun tak sama. Jadi sering membarokahi nih kak, tergantung nih kak. Makanya kita menurut barokah guru-guru, orang tua kita, juga anak-anak kita, semoga jadi anak yang soleh, solehin solehat sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Kembali pembahasan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah sampean dengan kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Ini masalah gaul tak masalah, tapi masalah sahabat tak bisa kita mele-mele karena sahabat tersebut yaitu harus ada di antara kita susah. Umpama kita senang dia ada, pan susah gitu susah tak ada, itu bukan sahabat, itu pecundang dalam persahabatan itu nama. Penjahat dalam persahabatan itu nama. Di saat kita mati, anak kita kirim, anak tangan cemu ya, tuh andian beres. Nah itu baru sahabat. Makanya sahabat tuh termaktub dalam kitab buku, termaktub dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena ini yang menguasai. Karena sahabat itu ada kutu tidak ada dusta, kutu sosa, kawan sosa, kutu menghibur, yang andai kata mati kade kawan, kutu santuni anaknya. Kutu santuni melarang dari sahabat ya, melarang. Menurut kadang ke kawan tandi pada kenal luang, makanya usahakan kalau kita kenal sama seseorang, bersahabat sama seseorang, berkunjung dengan seseorang, satu tujuan kita al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah juga benci karena Allah. Semuanya yang dapat saya sampaikan, semoga barokah manfaat kepada kita semua, dan semoga kita masih berikan umur yang panjang, sehat barokah, sehingga kita bisa ketemu dalam bulan-bulan yang selanjutnya.